Cuma moderator. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan melakukan praktik kejuaraan selama kami di FJ. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Saiful Hakim dari kelas 12 IKJA. Dan teman saya Irman Dewi dari kelas 12 TKJ. Saya Zawal Widya dari 12 TKJ. Nama saya Ramadan, saya dari kelas 12 TKJ. Saya jurusan Afrika dari kelas 12 TKJ. Saya Bumi Alverus dari kelas 12 TKJ. latar belakang PKL sendiri adalah untuk memberikan ruang bagi siswa SMK untuk memberikan pengalaman kerja nyata. PKL sendiri bermanfaat untuk menghubungkan teori yang kita pelajari selama di kelas dan juga praktik secara langsung. Di NOC sendiri, kami juga memahami operasional dan pemeliharaan jaringan dengan secara umum, yaitu pertama kita melakukan perbaikan CCTV, melakukan perbaikan komputer, melakukan perbaikan access point, kita melakukan perbaikan printer. Untuk jadwal pelaksanaan yang telah kita lakukan di NOC selama kurang lebih 12 bulan. Yang pertama yaitu persiapan PKL pada 6 Desember sampai 31 Desember 2024. Kita mempersiapkan PKL yaitu mulai dari menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, lalu menyiapkan berkas-berkas untuk agar kita bisa berangkat PKL dan pemberangkatan PKL pada 22 Januari 2025. Untuk pelaksanaan PKL mulai dari 6 Januari sampai 6 Desember. Untuk hari kerja sendiri kita kerja pada hari Senin sampai Jumat selayaknya anak sekolah. Dan untuk hari di luar hari kerja kita jika ada kondisi yang mengharuskan kita harus datang ke NOC, kita akan masuk. Dan untuk jam kerja sendiri mulai dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Dan penyusunan laporan PKL dari 1 November sampai 1 Desember. Untuk job desk sendiri kita dibagi menjadi 3. Saya dan Saifullah sebagai network engineering, Bumi dan Januar sebagai komputer engineering, dan Jawa dan Irma sebagai administrator. Untuk tugasnya sendiri kita lakukan bersama-sama dikarenakan biasanya ada tugas yang hanya satu bidang, namun itu banyak sekali. Jadi untuk mengefisiensi waktu kita kerjakan secara bersama-sama. Baik, di sini saya akan menjelaskan deskripsi singkat mengenai industri yaitu NOC. NOC dikelola oleh Bapak Muhammad Iqbal selaku pembimbing di Maret dan berlokasi di SMK Negeri Magelang. NOC merupakan unit kerja yang berfokus pada bidang komputer dan jaringan. Fungsi utama dari NOC yaitu melakukan pemeliharaan terhadap seluruh infrastruktur teknologi informasi yang berada di sekolah, meliputi jaringan internet, perangkat komputer, printer, dan CCTV. Pada halaman 2 terlihat ada 2 jenis kegiatan. Yang pertama yaitu pelatihan internal dan eksternal. Pelatihan internal ini kita menulis adalah penjelasan materi yang diberikan. Dan yang kedua adalah pelatihan eksternal yang melakukan praktikum langsung dengan alat-alat instalasi fiber optik. Terlihat pada gambar yang pertama, kita berkumpul untuk mendengarkan penjelasan dari anggota tim yang lebih berpengalaman untuk mendengarkan simulasi maupun teori yang telah dijelaskan. Dan yang kedua, kita langsung melakukan praktikum instalasi kabel fiber optik bersama-sama. Kegiatan selanjutnya kita juga membantu kegiatan yang ada di sekolah. Seperti kemarin itu ada kegiatan LKS, PKK, dan MPK. Tugas kita selaku teknis IT yaitu yang pertama menyiapkan perangkat komputer yang akan digunakan selama kegiatan. Dan yang kedua, kita melakukan standby di lab laboratorium yang akan digunakan kegiatan. Dan yang
Dan yang ketiga, kita melakukan troubleshooting di dalam terjadi masalah teknis. Kegiatan selanjutnya yaitu pemasangan kabel UPV dan kabel fiber optik. Kabel fiber optik sendiri kita menggunakan 10 titik switch yang ada di SMK 4 Malang yang terhubung dengan server utama dengan menggunakan kabel fiber optik. Setelah kita melakukan pemasangan kabel fiber optik, kita melakukan juga pemasangan kabel UPV dengan menyambungkan komputer atau akses point ke switch yang terhubung secara langsung ke server utama. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu kami juga melakukan perbaikan akses point. Yang kami perbaiki yaitu akses point yang tidak muncul nama wifi-nya atau terus tidak ada internet. Langkah perbaikan yang kami lakukan biasanya yaitu dengan merestart router. Selanjutnya kami juga melakukan perbaikan printer yang ada di sekolah ini. Biasanya masalah yang sering terjadi pada printer yaitu kertas tersangkut pada printer atau tempat pembuangan printer yang sudah penuh dan driver pada printer hilang pada komputer. Selanjutnya kami juga melakukan pemasangan dan perawatan CCTV. Perawatan CCTV yang kami lakukan yaitu mengecek jalur CCTV IP CCTV ini sudah sesuai dengan jalurnya atau belum. Dan untuk pemasangan CCTV kami melakukan pemasangan CCTV sesuai dengan kebutuhan yang ada di kegiatan di sekolah. Oke, selanjutnya kegiatan perbaikan PC. Jadi kegiatan ini biasanya kami lakukan untuk memastikan komputer tetap bisa dipergunakan pada siswa-siswi yang ada di sekolah. Selanjutnya adalah pemasangan software. Kegiatan ini dapat dilakukan seringkali customer datang ke LC untuk meminta instalasi software. Meskipun NOC bidang utamanya yaitu jaringan dan perbaikan hardware, saya dan Ibu juga dijelaskan sebagai administrator yang membuat dan mengolah berbagai jenis surat seperti formulir administratif, penyusunan jurnal inventaris dan perbaikan laboratorium, dan juga pembuatan konten sebagai kebutuhan yang di sosial media NOC itu sendiri. Selama masa PKL ini, kami berusaha menyelesaikan berbagai pekerjaan secara maksimal. Meski demikian, kami juga mengalami berbagai kendala yang kami temui selama masa PKL itu sendiri, seperti contohnya perbaikan printer. Hal ini menjadi kendala bagi kami karena sebelumnya pada saat pembelajaran di sekolah kami tidak mendapatkan materi yang secara mendalam mengenai perbaikan printer. Kemudian untuk upaya yang kami lakukan untuk mengatasi berbagai kendala yang kami alami selain berdiskusi secara langsung, ada dua hal utama yang sering kami lakukan, yaitu yang pertama bertanya langsung kepada pembimbing agar kami mendapatkan arahan yang tepat, dan kami kemudian mempelajari dan proses tersebut untuk berjaga agar apabila ada kasus yang serupa kami bisa mengalami hal tersebut. Yang kedua yaitu kami memanfaatkan media yang kami punya seperti artikel teknis dan juga internet maupun melalui YouTube. Oleh upaya yang kami lakukan itu kami bisa menyelesaikan masalah tersebut meskipun awalnya kita mengalami kendala. Untuk manfaat yang kami dapatkan setelah PKL di NOC yaitu yang pertama, kami para siswa mendapatkan pengalaman kerja yang nyata. Jadi kita berhadapan langsung dengan pelanggan dan apa yang pelanggan inginkan, bagaimana cara kita mendengarkan pelanggan dan apa yang membuat pelanggan merasa senang, merasa puas dengan pelayanan kita. Setelah itu komunikasi. Untuk mencapai pekerjaan yang optimal kita memerlukan komunikasi yang baik antar tim. Jadi kita pelatih agar kita bisa berkomunikasi dengan baik.
materi tentang pembelajaran, kedua tentang lingkungannya. Pengalaman apa sih yang bisa kamu peroleh selama 1 tahun untuk PKL positif? Kan nggak pernah belajar di sini ya, jadi kan secara ilmuwan kamu nggak bisa membandingkan secara langsung, berbeda dengan teman-teman yang dulu belajar di sini, terus dapat ilmu di sini, terus PKL di sini, mereka tahu beda dengan kamu nggak. Ada yang pernah nggak dipelajari? Banyak. Yang selebihnya saya tanya ke semuanya. Di situ untuk manfaat untuk sekolah itu ngopi atau menurut kamu laporan itu harusnya apa yang kamu lakukan? Nah, apakah menurut kamu tahu nggak kenapa kok harus ada evaluasi kurikulum? Jadi kurikulum apa yang perlu dievaluasi? Mungkin jika kita menemukan kendala seperti saya tadi melihat itu, mungkin kurikulum bisa memasukkan materinya, jadi tidak ada kendala. Tapi jika semua anak mengalami kendala yang sama, jadi kalau cuma 1-2 kelompok tidak jadinya evaluasi kurikulum. Memperluas hubungan industri kok EBW sih diperkuat apa nih? Jangan ngopi lah ya. Jadi laporkan saja apa yang kamu lakukan, apa yang kamu alami itu akan lebih bermanfaat bagi kamu dibanding kamu memaksakan sesuatu. Kalau kita tahu industri itu ada di sini, apalagi yang perlu diperkuat. Kalau tiap tahun ya masih ada anak yang di EOC kan gitu. Jadi hubungan industri di situ tidak secara langsung ya. Mungkin kayak ini bisa seperti laporan itu ya berarti melaporkan kami melaporkan ini langsung naik ke studi kasus. Kalau yang mau kalian jadikan itu general ya, apa yang bisa kalian lakukan selama hampir 1 tahun ini. Nah, itu jadi adalah sekarang yang mau saya tanyakan kan kepala itu kalau karena kita juga warga dari SMA 4 gitu ya, maka kan kita juga bisa merasakan efek bagaimana kalian memainkan baik itu hardware ataupun jaringan. Malah itu ada waktunya apa ya, trouble ya, trouble yang berimbas. Contohnya misalkan ternyata kesimpulannya adalah terjadi looping gitu ya. Nah, itu kan pernah terjadi kan ya, pasti kan ya, beberapa kali saya yakin itu terjadi. Bagaimana awalnya kalian tahu metode apa yang kalian akhirnya pakai untuk bisa menyelesaikan kasus itu? Yang pertama mungkin kita lihat gimana dulu loopingnya. Misal ada di inbox, ada di router 2. Itu adalah router untuk memonitoring seluruh internet yang terjadi di lab. Itu kita lihat lognya atau yang IP yang masuk itu ada apa ya, semacam komen itu ada looping. Nah kalau looping itu nanti di interface, di bagian interface itu nanti ada cetakan berwarna merah itu ada looping. Pakai tunggu Ya, untuk menganalisis programnya. Oke, terus ini dulu. Nah, setelah kita tahu, kita matikan dulu interface-nya. Lalu kita nyalakan lagi. Apakah tetap sama memiliki catatan yang warna merah itu? Kenapa kamu melakukan itu? Nah, biasanya di beberapa kasus itu seperti itu. Jadi
Jadi kita matikan dulu, terus kita nyalakan, habis itu sudah tidak bergerak. Tapi status awalnya tetap fleksibel. Iya. Kenapa? Kesimpulannya ternyata setelah dimatikan nyalain lagi ternyata enggak. Ada satu alat yang belum aja. Nah, jadi urutan aja. Ada satu alat yang satu pas lagi buat konfirmasi. Itu. Jadi pasnya itu bukan di urutannya aja. Itu masalah konfirmasinya dari satu tangan ini yang lagi dicek sebelumnya itu kan. Kalau kita biasanya switch stage itu bisa tahu kan yang mati yang mana juga yang mana kasarnya. Jadi namanya. Macam-macam switch ada berapa? Tuh. Go Max kan? Itu jenis switch apa? Jadi jawaban. Lanjut nih, tadi belum ketemu kan? Langsung aja dulu. Ketika itu kan dalam hidup nggak hanya mengalami satu kali aja, tapi beberapa kali. Yang saya pikir kan harusnya kalian sudah punya analisa atau kesimpulan dari penyebab terjadinya, dan juga kalau memang ada kondisi seperti itu ternyata sebenarnya case-nya ini kesimpulannya dia karena selalu looping sebenarnya itu tadi ya, kembali nyalain lagi sebenarnya bisa. Jadi kemarin itu sempat sisi anginnya itu ada dari device-nya juga ada api-api yang ini. Kalau awalnya normal, Ya, terus kita update software-nya dari AI jadi software. update software itu kan yang melakukan bagaimana? Itu Oh, maksudnya kayak instruksi. Kalau punya update software, maka kalian lakukan. Itu setelah diupdate ada draft, ada software-nya. Kalau memang looping yang tadi sekarang yang kedua, loopingnya itu ternyata bukan hanya di disable enable kemudian selesai gitu ya, karena kalian berarti harus melakukan tindak lanjut. Coba kalian yang jawab. Mungkin yang kalian tahu aja kan biasanya bareng-bareng kan, masih mungkin tadi ada yang bagian masih kita ini aja banyak nyaman. Jadi waktu itu sempat itu melakukan beberapa dulu di masuk semua baru di Terus mana satu semua, kalian satu persatu ketemu nggak? Ketemu ternyata satu interface itu yang bermasalah karena itu ketika kita nyari lagi kacau semuanya kan akhirnya nggak mungkin kan bukan aja nol itu ada penyelesaiannya kan, berarti setelah itu yang dilakukan kalau kemarin kita sempat di sini terjadi switch sana yang pada sana ke sini itu tidak
kafe juga gitu. Sama kayak kasusnya di TKJ, dia ada 2 switch yang menggunakan kalau yang bagian administrator itu mana yang menurut kalian paling krusial itu harus ada? Administrasi ini dalam hal ini kaitannya dengan administrasi dan yang administrasi ini tuh yang paling harus ada. Kalau ini nggak ada akan berpotensi bahaya. Kalau untuk administrasi itu kita buatnya kayak surat perbaikan gitu. Terus ini misalkan ada perbedaannya caranya misal satu kan ya nah itu tuh kamennya atau kamennya itu kemajuannya itu harus pakai surat gitu. Nah kita yang suratnya itu kan ditandatangani sama kamennya itu suratnya dari Kalau misalnya surat itu tanda tangan Tapi selain itu harusnya ketika ada distribusi barang dan semuanya apa lagi ya? Punyanya itu sih. Jadi semua administrasi kan harusnya selain dari itu ada dilakukan. Dalam 1 bulan berapa request maintenance yang masuk? 4 sampai 6. Dalam bulan ya 4 sampai 6 itu untuk yang dari luar aja, maksudnya luar NOC nya lakukan kan aku mungkin yang bawa ke NOC langsung gitu ya. Baik, mungkin cuma 4 sampai 6 kali untuk tidak masa-masanya sistem ujian gitu. Kalau itu ujian jadi biasanya itu nggak pakai surat, mereka itu langsung by WA, padahal harusnya jadi nggak bisa pas dulu langsung jadi by WA. ini sudah lagi. Jadi kita kurang banyak surat. Kalau pengembangan dirinya ada nggak nih sama di NOC? Pengembangan project mungkin enggak ya? Pengembangan dalam artian keilmuannya enggak ini kalian di project bersama mungkin bisa jadi atau biasa Rencananya itu kita mau bikin kan, jadi buat project lagi. nanti Iya. sudah terpikirkan. Terus yang nanti jangan sampai meleset ya. Kan mau ya wes oke. Baik, sekian presentasi dari kami. Pengikutnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Apa mau lewat sampai akhirnya?